Ya, selamat malam Dokes, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, setelah 2 minggu libur, akhirnya kita kembali lagi live, ditemani oleh bintang tamu kita, Dr. Ryu Hasan. Kali ini kita kembali ke bahas mitos lagi, mitos seputar kesehatan lagi. Ya, ini sudah masuki tema-tema penyakit. Kan kemarin sudah berkenalan dengan dunia kedokteran ya, dunia kedokteran seperti apa, bahas diagnosis, bahas obat, bahas sejarah kedokteran. Sekarang ke macam-macam azab, bukan macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Oke, ini dimulai dari untuk aku bingung penyakit tema dari awal. Nah, berhubung paling kecil itu kan tentang sel, ya tentang sel ya paling kecil ya. Ya udah aku ambil tema sekalian kanker aja lah daripada yang lagi ngehits kanker. Biasanya kan kalau orang-orang awam, orang-orang tua itu kan kalau mendengar kanker itu pasti bilangnya penyakit sekarang kok aneh-aneh gitu. Bilangnya misalnya gitu. Ada penyakit sekarang kok aneh-aneh. Seakan-akan dahulu tuh nggak ada penyakit ini gitu kan. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan mungkin dari sejarahnya apakah memang kanker itu penyakit modern akhir-akhir ini atau memang sejak dulu kala itu juga sudah ada kanker. Iya, itu. Monggo silahkan jelaskan, ya, Dok. Jadi ya gini ya, mitos-mitos tentang kanker itu memang banyak gitu ya. Mitos itu paling banyak emang soal kesehatan. Itu paling banyak. Mitos itu paling banyak soal kesehatan. Nah, yang kalau kita ngomong mitos, persoalannya itu gini loh. Mitos pada penyakit itu sering berdampak besar terhadap sikap masyarakat dalam memutuskan jenis pengobatan. Itu yang jadi persoalan. Nah, nek loro iku loro wudunen gak apa-apa. Tapi kalau kanker itu ya, itu kita itu kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Ya, memang kalau kita bilang salah satu mitos yang berdampak besar pada sikap masyarakat dalam memutuskan pengobatan, ya mitos kanker yang paling banyak itu adalah ini, yaitu tadi yang kamu bilang itu. Kanker itu dulu ndak ada gitu ya. Itu ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam bersikap gitu. Ya, itu yang membuat itu. Nah, sebetulnya ya kan ini banyak yang mengklaim kanker itu adalah penyakit yang sepenuhnya disebabkan oleh lingkungan buruk ya, racun kimiawi gitu, polusi, medan magnet, radiasi, handphone gitu ya. Handphone itu ya. Padahal ya tidak pernah ada penelitian atau catatan tentang bagaimana handphone itu membentuk kanker, itu tidak ada. Tapi ini satu-satu kita bahas ya. Jadi kalau banyak yang mengklaim ini, ngomong enak-enaknya, sak karepe cangkemnya like ngomong ya gitu. Banyak yang mengklaim gini loh, sebetulnya kalau ada ada mitos-mitos baru tentang kanker gitu tuh, aku itu langsung jamput gitu ya. Ini itu bukan lantaran ya gini, bukan ya memang aku penyintas ya. Saya ini memang penyintas survivor. Tapi bukan karena itu ya. Memang jengkelin kok itu ya. Mitos-mitos itu karena mitos itu berpengaruh pada outcome-nya. Outcome pengobatan itu banyak. Ya, salah satu mitos yang berdampak besar itu yaitu tadi. Penyakit ini dulu nggak ada gitu. Itu katanya orang-orang itu ya. Nah, ya banyak lah yang mengklaim kanker itu penyakit ya, tadi itu sepenuhnya disebabkan karena lingkungan yang buruk lah gitu ya. Terus kemudian racun kimia, radiasi gitu. Radiasi makanan, hal-hal yang sekarang yang dulu nggak ada gitu ya. Magnet, medan magnet lah gitu. Nah, yang jengkelin itu adalah penjual-penjual obat itu, ya.
penjual jamu itu seenak-enaknya itu berargumentasi bahwa di masa lampau sebelum kita jadi masyarakat industri tidak ada penyakit kanker. Ini yang paling banyak, mitos yang paling banyak dan sangat mempengaruhi sikap kita itu. Terus kita kembali ke obat pengobatan abad pertengahan gitu ya. Minum madu lah gitu ya. Herbal. Lah prasamu itu ya gitu. Tapi sebetulnya gini loh ya. Sekarang kalau kita ngomong, lo jangankan orang-orang sekarang atau nenek moyang kita atau orang-orang abad pertengahan tahun 1800 atau tahun 800 atau tahun 700 gitu ya. Lo yang namanya dinosaurus itu kanker, Wim, gitu kan. Lo dinosaurus itu mengalami kanker gitu ya. Jadi ya itu ada namanya B.M. Rothschild gitu ya. Itu arkeolog Amerika. Mereka itu memeriksa dengan sinar X-ray gitu ya. Pada lebih dari 10.000 tulang dinosaurus gitu ya. Ya, yang ditemukan di atas 70 juta tahun yang lalu ya. Nah, dia ini Rothschild itu mendapatkan bukti jelas tentang kanker di zaman dinosaurus, zaman sebelum Jurassic gitu, Triassic gitu. Nah, dari 97 hadrosaurus yang diteliti oleh timnya Rothschild itu 29 itu mengalami tumor. Loh, dinosaurus, men, gitu ya. Dinosaurus itu mengalami tumor itu ya. Nah, Rothschild itu memperkirakan bahwa tumor-tumor itu ada karena ini perkiraannya Rothschild ya, itu karena Hadrosaurus ini Hadrosaurus itu kalau kamu itu lihat dinosaurus yang congore koyok bebek itu Hadrosaurus itu ya. Nah, ini Hadrosaurus ini makan konifer. Konifer itu makanannya dia yang mengandung karsinogenik gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kanker itu ya umum pada organisme itu ya, bukan hanya pada manusia, bukan banyak binatang gitu ya. Tumbuh-tumbuhan juga bisa gitu ya, pada burung. Tumbuhan juga burung duri gitu ya. Terumbu karang itu ada kankernya, ada tumornya gitu. Ada terumbu karang yang ya cuman terumbu karang kan terus kemudian nggak atu-atu gitu ya. Nggak atu-atu aku loro kan enggak ya gitu ya. Ya itu. Ya. Nah itu katanya Mbak Ida. Dino sebagian besar vegetarian. Vegetarian kalau kanker ya kanker aja gitu. Tapi ya tidak. Dinosaurus itu ada yang vegetarian, ada yang herbivora, ada yang karnivora. Kayak misalnya raptor itu karnivor gitu ya. T-Rex itu karnivor. Nah, T-Rex itu pemakan bangkai, bukan pemburu gitu ya. Kalau dulu kan kita kira kalau sekarang yang paling dulu kan pemburu enggak, pemakan bangkai gitu ya. T-Rex tidak bisa lari kenceng gitu ya. Kalau dia lari kenceng, jebol bisa itu karena badannya terlalu berat gitu ya. Ini ono sing takon maneh, Hadrosaurus dadi Hadromaut iku lak gubernurmu gitu. Ya itu. Nah, sebetulnya gini deh, kita ngomong ya. Jadi ya tadi itu tumbuhan, terumbu karang itu juga kanker. Ada yang namanya terumbu karang kanker itu ya. Nah, sebetulnya kata sederhana kanker itu kalau kita ngomong kanker itu sebenarnya ini adalah meliputi satu kelompok penyakit gitu ya. Yang terdiri dari ribuan subtipe gitu. Jadi kalau misalkan kanker itu loh, itu jenisnya itu ada ribuan gitu ya. Ada ribuan gitu. Jadi kalau misalkan ditemukan obat kanker, lo kanker apa dhisik gitu loh ya itu. Kanker itu ada ribuan misalnya. Kanker kayak payudara dengan kanker otak itu beda gitu. Cara ngobatinya ya jelas beda gitu ya. Nah, dalam tubuh kita ini sel-sel yang normal tumbuh itu sampai tahap tertentu kemudian biasa dengan sel yang baru dengan cara yang terkontrol gitu ya. Jadi jumlahnya tetap gitu ya. Loh, kalau enggak itu irungmu lak sedowo koyo Petruk ngono ya tambah gitu ya. Nah, itu jadi dalam tubuh kita itu sel-sel normal itu tumbuh sampai tahap tertentu, kemudian
biasanya membelah untuk mengganti sel-sel yang lama dengan cara yang terkontrol. Jadi ada yang namanya sel yang lama mati, gitu ya, bunuh diri dengan apoptosis. Terus ada proliferasi, gitu ya, proliferasi muncul lagi, gitu ya, yang baru, gitu. Pertumbuhan dan pembelahan sel ini ya disebabkan atau dikarenakan adanya sinyal-sinyal loh, itu ada sinyalnya, mereka itu berkomunikasi gitu loh ya itu. Nah, kemudian yaitu dengan sinyal-sinyal dari sel normal di sekitarnya gitu ya. Jadi itu sel normal di sekitar itu memberi sinyal supaya pembelahan itu menggantikan yang lama itu. Itu namanya positive feedback mechanism. Jadi kalau ada yang mati, misalkan ada tetangga sel yang mati, sel yang tetangganya mati gitu ya. Dia memberikan sinyal kepada sel-sel sekitarnya untuk sel itu membelah menggantikan sel yang mati itu. Gitu ya. Jadi itu namanya positif dan negatif feedback mekanisme yang terjadi pada sel. Jadi ya sel itu saling berkomunikasi gitu loh. Ya. Sel aja bisa berkomunikasi, kamu masa enggak gitu ya. Ya. Tapi yang namanya sel kanker itu adalah sel yang abnormal gitu. Tumbuh terus tanpa batas, itu bedanya gitu ya. Tumbuh terus, kalau misalnya kalau sel yang normal itu ada yang mati diganti gitu ya. Itu saling, jadi itu ada yang namanya, ada yang mati, ada yang apoptosis, kemudian ada yang proliferasi gitu ya, proliferasi gitu ya. Itu yang namanya itu yang namanya positif dan negatif feedback. Tapi ya tadi itu, kalau sel kanker itu adalah sel abnormal, dia tumbuh terus tanpa batas itu. Nah, sel-sel ini akan menyerang dan bisa merusak struktur yang jaringan sehat. Itu persoalannya kanker itu ya. Nah, sel-sel ini merusak dengan cara mengeluarkan, gimana sel ini merusak jaringan dan sel sekitarnya. Dia itu mengeluarkan bahan kimia gitu ya. Dia sendiri, sel kanker itu menghasilkan bahan kimia atau dengan lebih banyak menabur benih sel ganas yang masuk ke aliran darah untuk tumbuh di tempat lain yang namanya metastase itu ya gitu. Itu adalah bagaimana sel kanker itu merusak organ kita gitu. Sebenarnya semua sel itu kecuali darah merah itu kan punya yang namanya inti sel gitu. Kalau sel darah merah itu inti selnya nggak ada gitu ya. Kalau semua sel di tubuh kita itu ada inti sel darah merah nggak ada. Jadi semua sel itu mempunyai inti sel yang berisi DNA. Nah, DNA ini yang menjadi istilahnya blueprint ya. Cetak birunya itu ya. Cetak biru untuk membuat sel lain berikutnya. Jadi bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan itu, juklak dan juknis itu ada dalam inti sel. Bagaimana kita membuat sel. Jadi ya tidak ada yang namanya atau tidak terjadi misalkan di hidung tumbuh sel ginjal gitu ya, tidak ada gitu ya, gitu. Ya, tidak ada gitu ya. Ya harus semangat gitu ya. Saya dulu di kemo itu pertama kali kemo itu 6 seri, 36 kali itu pertama kali kemo saya tahun 98. Udah, yang pokoknya yang sakit harus berobat gitu ya. Hidup ini lebih indah. Bagaimanapun juga hidup lebih indah daripada mati. Gitu ya. Mati itu dewean mem nang kuburan mem, peteng, adem. Kalau lampu nih ditanam dok ya. Aku biar tahu. Mati ditanam. Campur kok wong-wong iku jane. Aku tahu itu. Ya, iya dok. Kan tahu cerita ya. Nah, kanker ini bisa timbul bila terjadi abnormalitas dalam blueprintnya DNA ini ya, DNA blueprint itu. Jadi kanker ini bisa timbul kalau terjadi abnormalitas dalam DNA blueprint ini ya. Ya sudah tahu aja banyak. Nah, artinya kanker itu mesti ada perubahan atau kerusakan DNA ya, bermutasi itu. Nah, ini kalau ditanya gimana caranya DNA ini rusak kok bisa bisa membuat kanker. Yang pertama,
pada saat membelah diri, sel itu harus membuat 2 salinan DNA yang asli gitu ya. Nah, masing-masing itu, kalau manusia itu masing-masing itu punya 3 miliar elemen yang terpisah. 3 miliar, wakewim gitu ya. Ya itu. Ya itu. Nah, karena di sini kesalahan itu bisa terjadi gitu ya. Lalu karena kita membuat salinan tiap hari gitu ya. Jadi tiap saat. Jadi bisa saja terjadi kesalahan DNA. Yang kedua, kenapa DNA itu bisa rusak atau bisa berubah atau bisa bermutasi? Yang kedua adalah unsur-unsur lingkungan itu yang bisa merusak DNA. Ya tadi itu ya, matahari, sinar X, itu bahan kimia, virus itu ya. Virus itu bisa itu. Terus kemudian bahkan produk-produk sampingan dari metabolisme kita sendiri gitu ya. Jadi metabolisme kita sendiri itu bisa menghasilkan namanya radikal bebas itu. Nah itu bisa merusak DNA gitu ya. Dan bisa menimbulkan kanker gitu ya. Nah, apalagi yang membuat DNA rusak itu. Nah, DNA itu rusak itu bisa karena warisan gen kita memang yang membuat DNA itu tidak seperti biasanya gitu. Artinya sejak awal DNA kita sudah bermutasi, sudah cacat gitu ya. Jadi tidak berfungsi bagaimana yang seharusnya gitu. Jadi ada nggak jenis-jenis sel kanker yang disebabkan adanya kerusakan DNA turunan? Ada. Gini ya, sekali lagi ya, tidak ada gen pembawa penyakit, nggak ada. Tidak ada gen pembawa penyakit, itu nggak ada. Tapi yang ada adalah gen yang seharusnya menjaga supaya tidak terjadi tumor. Itu ada. Gitu. Nah, kalau gen-gen yang menjaga ini bermutasi, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sehingga seseorang itu cenderung jadi kanker atau tumor atau mengalami. Nah, itu. Tapi ini adalah gen yang bermutasi gitu ya itu. Tapi ya, terlepas dari bagaimana kanker itu berawal gitu ya. Ya, terlepas dari itu, tapi tetap aja ada abnormalitas pada DNA dalam satu sel gitu ya. Yang kemudian menyebabkan abnormalitas ini pada anak selnya. Jadi sel ini kemudian anak selnya itu sudah jadi tidak bisa bekerja sebagaimana optimalnya gitu ya. Dengan kata lain cacat gitu ya. Nah, itu tentu saja ada banyak ya. Tingkat kontrol itu kontrolnya di tingkat di sel itu bertingkat gitu ya. Internal itu. Jadi kalau DNA itu pembelahan sel yang kalau ada pembelahan sel yang DNA yang tidak normal, itu ada kontrolnya sebetulnya di dalam sel kita itu ya. Sebetulnya itu ada kontrolnya supaya tidak terjadi banyak. Tapi kontrolnya itu berbagai tingkat sehingga setiap individu ya nggak sama juga sistem kontrolnya ini. Mekanisme ini ya sebetulnya rumit tapi sangat efektif gitu ya. Ya, rumit tapi sangat. Nah, rumit. Sesekali tentu ada saja DNA abnormal yang muncul menyelinap gitu. Nah, ya tapi dan setelah 30 kali pembelahan, kita pernah diskusi ya bahwa tubuh kita itu rata-rata 50 kali membelah ya. Sel kita itu. Setelah 50 matilah kita itu. Matilah kita. Nah, ya sudahlah habis lah. Tapi optimalnya manusia itu pembelahannya itu 2,5 tahun. Jadi kalau kita itu optimal dari kecil nggak pernah sakit, hidup sehat, kita itu bisa hidup sehat sampai umur 130 tahun gitu ya. 2,5, benar 130 tahun sudah hidup sehat itu. Nah, balik lagi ke yang tadi itu, tapi setelah pembelahan ke-30 kali, nah setelah 30 kali membelah tubuh kita itu banyak didapatkan miliaran sel abnormal dalam tubuh kita itu. Nah, itu sebabnya kenapa yang sakit kanker itu kebanyakan orang tua gitu. Lah kalau dulu nggak ada kanker lah karena dulu wong mati umur 40 mati gitu. Ya umur 40 mati, umur 30 mati. 30-an ya memang yang sakit kanker jadinya dikit sekarang karena usia kita makin panjang. Mengingat tadi pada saat 30 kali membelah tadi itu terus kemudian jadi ada
miliaran itu ya, miliaran sel abnormal di tubuh kita, lah wajar gitu ya. Nah, gumpalan miliaran sel dengan DNA yang abnormal itu, katakan itu ya, yang tadi itu, setelah kita 30 kali membelah, kira-kira umur 60 itu, 50 atau 60 gitu ya, itu beratnya cuma 1 gram gitu loh. Dari tubuhmu yang 50 kilogram itu 1 gram aja itu. Nah, pada sekitar ukuran ini ya, kanker klinis baru dideteksi gitu. Jadi ya, kalau kita itu sudah ada 5 miliar sel yang abnormal itu, benjol, itu baru orang sadar itu. Loh, kenapa Kak benjol? Loh, kanker. Itu sudah telat karena sudah ada, itu ada miliaran. Nah, ini yang sering disebut sebagai kebodohan klinis. Artinya jaringan kanker itu baru terdeteksi secara klinis saat jumlahnya itu sudah miliaran itu. Gitu ya. Nah, kebodohan klinis dalam tanda petik ini diperparah dengan hampir selalu terlambat pasien itu menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya gitu ya. Gitu. Loh, kalau aku itu dulu pada saat tanganku keder-keder, ini mesti ada apa-apa ini gitu. Tapi itu pun sudah telat pada waktu itu karena itu sudah metastase waktu itu ya gitu. Tapi ya aku berhasil survive sejak tahun 96. Wah, keren loh ya gitu ya. Itu ya itu masih ya. Tapi yang namanya survive itu artinya sakit kanker itu sembuh, bukan gitu. Kanker boleh ada dalam tubuh kita gitu ya, tapi nggak boleh ganggu. Ya. Kayak ormas-ormas itu loh, boleh ada tapi nggak boleh ganggu gitu ya. Itu ormas-ormas itu boleh ada tapi nggak ganggu. Kayak sel kanker tuh ada, boleh ada tapi nggak boleh ganggu gitu ya. Itu yang namanya kanker tadi ya itu ini. Nah, kita lanjutin ya, kita pelan-pelan ngomong ya. Ini kita udah paham ya, ini kebodohan klinisnya. Ini pasien itu, ya itu tadi, pasien itu datang pada umumnya itu sudah terlambat itu ya, terlambat itu, menyadari sesuatu itu. Nah, pada saat pasien mengeluh ada sesuatu dan ternyata itu kanker, maka fase kebodohan klinis itu sudah kelewat gitu. Dokter itu bisa mendeteksi pemeriksaan itu kalau sudah gede gitu. Lah apalagi pasien yang ini kenapa ya sakit sampai sakit. Nah, itu ya. Udah fasenya itu terlewati. Nah, tahun 2018 nih ya, gitu ya. Dari data dari Globocan gitu ya. Globocan gitu ya, Globocan tahun 2018. Terdapat 18,1 juta ya, 18 juta 100 kasus kanker baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta setahun. Tahun 2018 sebelum ada pandemi ini ya. 2018. Itu ya. Jadi Corona. Satu tahun kematian akibat kanker itu 9,6 juta gitu ya. 9,6 juta. 1 tahun gitu ya. Ini pandemi yang 3 tahun ngamuk ini 5 juta cuman mati itu. 5 juta itu. Ya. 1 dari 5 laki-laki ya. Dan 1 dari 6 perempuan di dunia ini mengalami kanker gitu. Jadi kanker ini penyakit yang umum pada orang. Iya, jadi 1 dari 6 laki-laki dia itu mengalami kanker. 1 dari 6 perempuan itu mengalami kejadian kanker. Ini dari mana? Dari data Globocan tahun 2018 gitu ya. Nah, data dari Globocan tahun 2018 itu menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan itu meninggal karena kanker. Gitu. Jadi kematian karena kanker itu 1/8 pada laki-laki, 1/11 pada perempuan. Jadi 8 orang yang mati itu 1 orang karena kanker pada laki-laki ya. 11 orang yang mati 1 itu karena kanker. Itu dari data Globocan. Jadi betapa yang namanya kanker ini mengalahkan penyakit-penyakit lain gitu ya. Jadi kalau dibilang penyakit paling mematikan itu ya kanker gitu ya.
penyebab kematian tertinggi itu ya kanker gitu. Kalau ada orang kanker gitu ya, hampir pasti dia itu mati karena kankernya gitu. Ya, bukan karena yang lain-lain itu. Kankernya ngamuk lah itu ya sampai. Ya kecuali ada orang kanker terus jalan-jalan nyebrang jalan ketabrak lah, itu mati karena ketabrak gitu. Tapi kalau enggak dia itu mati karena kankernya. Kecelakaan. Gitu. Nah, ini angka kejadian kanker di Indonesia misalnya ya. Ini tahun 2016 ya. 2016 itu ya. Angka kejadian kanker di Indonesia itu adalah 136 per 100.000 populasi. Ya. Indonesia ini. Ya, 136 per 100.000 populasi gitu ya. Jadi kalau 1.000 ya 1,36 gitu ya. Jadi 1,36 per 1.000 orang gitu. Tapi kalau per 100.000 ya 136,2 gitu ya. Ini ada 8, termasuk urutan 8 di Asia Tenggara. Dan kita itu urutan ke-23 di dunia. Gitu. Paling banyak kita ini. Ya, memang itu kita itu hobi kanker. Gitu ya. Kita itu hobi kanker. Itu adalah kanker. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru. Kanker paru. Kamu mesti tahu sebabnya karena apa? Nah, wes yo itu. Rokok. Ya itu. Apa bedanya kanker dan tumor? Tumor ganas itu. Kalau tumor itu ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Kanker tumor ganas, gitu ya. Ya. Nah, angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk kanker paru adalah 19,4 per 100.000 penduduk. Banyak loh. Ya, itu. Ya. Dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk. Nih, rokok ya ini. Rokok itu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa. Kan ada orang biasanya bilang gitu ya. Duitku dewe cangkemku dewe gitu ya. Tapi ya gak apa-apa weh. Nek ono wong muni duitku dewe cangkemmu dewe. Kamu ngerokok, asapnya nggak usah dikeluarin, telan semua gitu. Daripada ngeracun orang gitu. Nah, ya. Sekali kalau diwir sama abunya ditelan gitu, biar nggak ngeracun orang ya itu. Abunya. Duitmu dewe, cangkemmu dewe, tapi racunnya kemana-mana gitu ya. Nah, itu tadi kanker paru ya. Nah, tapi yang paling penting Wim adalah pengetahuan dasar sebetulnya itu ya. Yang paling penting itu adalah pengetahuan dasar tentang kanker dalam upaya menekan angka kematian. Ya. Karena sebagian kematian kanker itu karena mereka memilih terapi yang salah, itu loh. Ya, itu. Mereka itu milih terapi yang salah. Sebagian besar penyandang kanker salah memilih pengobatan, justru tergiur janji palsu itu. Ada pengobatan yang bisa menyembuhkan. Ini loh gitu loh. Nah, itu. Dia itu tergiur. Ada obat. Misalkan kabar gembira, kulis manggis sekarang ada ekstraknya. Kok apa tuku? Terus kemudian kabar gembira, obat kanker dari apa? Apa itu? Kayu dituku mana itu. Dan setelah itu orang-orang itu ya, ini mereka itu tidak pernah belajar yang begitu-begitu itu omong kosong gitu ya. Ulangi ya. Ini jadi ya sebagian besar penyandang kanker ini salah memilih pengobatan justru karena tergiur janji palsu itu. Tergiur janji palsu gitu. Sampai sekarang itu ya belum pernah ada obat itu bahan makanan yang menyembuhkan kanker itu belum ada itu. Belum ada itu. Ya, belum ada itu. Ini dia itu ya itu herbal itu. Herbal opo gitu loh ya itu. Nggak ada gitu. Ya, saya ulangi ya. Herbal life. Kanker itu sebetulnya mencakup kelompok yang terdiri dari ribuan jenis penyakit itu ya.
Ribuan jenis penyakit gitu. Jadi kanker itu nggak satu. Ya misalkan ditemukan obat kanker. Iya obat kanker apa? Kanker itu banyak. Ya, sama dengan ditemukan obat penyakit. Loh penyakit apa? Gitu. Penyakit itu ribuan gitu ya. Jadi sama gitu ya. Jadi yang namanya sakit kanker itu ada ribuan macam. Masing-masing punya sifat yang berbeda gitu. Setiap kanker itu punya karakternya. Misalnya aku dulu kanker tiroid gitu ya. Itu beda dengan kayak kanker payudara, beda gitu. Beda lagi dengan kanker testis, kanker misalkan prostat, itu beda. Pengobatannya juga beda gitu. Ya beda. Jadi yang namanya tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan ribuan penyakit. No itu ya. Omong kosong gitu ya. Oh satu obat itu penyakit. Wah ini satu obat yang menyembuhkan penyakit ini. Paru-paru basah jantung lah itu. Iya tukang jamu nih ngomong kayak gitu itu ya. Ya itu. Wah ya itu. Sing adol durung tahu loro saya. Darah tinggi, paru-paru basah, paru-paru nyemek-nyemek, paru-paru kering. Lambemu lho tak lombok kan kok. Enak men ya. Jadi kanker itu bukan penyakit tunggal, tapi merupakan sebutan untuk ribuan penyakit ya. Jadi yang namanya kanker itu bukan penyakit tunggal, itu sebutan untuk ribuan penyakit. Masing-masing penyakit spesifik. Ya, dari yang dimasukkan kelompok ini masing-masing tidak ada satu macam pengobatan yang bisa mengatasi ribuan penyakit itu. Ya, nggak percaya. Yang heran itu ya bisa-bisanya tega-teganya loh ya penjual-penjual takhayul itu mengklaim itu di obat kanker itu juancuk jaran matanya asu temenan kok gitu. Ya. Lah yo kakek aneh. Iya bener kakek aneh tenan. Ya. Lah ya kan ini kan bayangin aja dia itu ini kita itu salah menerima terus kemudian wis bener-bener ke dokter terus naik bemo di bemo datang ke sana loh obat itu terus dia pindah bayangin aja ini bayangin aja orang sudah bener-bener terus kemudian kakek aneh temenan kan yo gitu kan ya ini ya itu ya ini ya sekali lagi ada ratusan penyakit jadi di kanker itu ada ratusan penyakit yang terpisah yang muncul dengan nama kanker. Ini banyak gitu ya. Ya tadi kanker paru, kanker prostat lah, kanker pankreas ya. Banyak. Nah, setiap kanker itu punya banyak subtipe. Jadi misalnya kanker tiroid itu subtipenya banyak. Ngobatinya juga beda-beda gitu ya. Ngobatinya juga beda-beda gitu. Aduh memang itu ya. Dengan klaim punya obat kanker itu sama artinya dengan mengatakan punya obat untuk mengobati semua penyakit. Kan geblek ya gitu. Enaknya di Lombok aja cangkeme wong sing ngono ya. Itu enak-enak itu Pak. Nah iya, itu menyebabkan orang nggak tahu mereka itu. Klaim bisa menyembuhkan kanker itu adalah klaim yang nekat itu menunjukkan penjual takhayul itu ya obat terapi kanker itu mereka itu nggak tahu apa-apa gitu jengkelin banget itu ya gini ya tiap ragam kanker itu punya sekumpulan penyebab memang ya itu ya dan sejarahnya juga beda-beda sejarah alaminya beda-beda jadi cara penanganannya dan ngatasinya ya beda gitu. Jadi kanker itu beda-beda gitu. Puluhan jenis kanker otak misalnya, itu ada puluhan jenis itu ya. Yang nanganinya juga beda-beda. Jadi klaim nekat bahwa ada bahan obat atau satu cara yang bisa membunuh kanker, entah itu pakai helm apa pakai apa. Ini selain menunjukkan ketidaktahuan juga ini omong kosong janji palsu ini gitu ya. Karena sejauh ini belum ada satu obat atau satu cara yang benar-benar bisa membunuh jaringan kanker. Tidak ada gitu. Tidak ada gitu. Yang bisa kita lakukan itu dengan
kombinasi gitu ya. Misalkan gitu ya, dengan kemoterapi, radiasi, terus kemudian imunoterapi gitu ya. Ya, dengan itu ya. Bahwa yang namanya stem cell atau editing gen itu memberikan harapan yang besar, iya benar itu. Harapannya besar kita ke depan itu. Tapi itu belum siap untuk dilakukan untuk kita gitu ya. Itu masih dalam riset gitu ya. Udahlah, pokoknya gini Wim, jangan sok-sokan memberi masukan yang salah kepada penderita kanker. Keputusan memilih jenis terapi pada kanker itu adalah hal yang krusial gitu ya. Jangan sok-sokan. Kalau kamu itu tidak ngerti penyakit mingkem lambemu gitu ya itu. Omonganmu itu bisa membuat orang lain mati kalau kamu itu sok-sokan gitu ya. Sekali lagi ya, jangan sok-sokan memberi masukan terus kemudian kepada orang penderita kanker. Kamu nggak ngerti apa-apa. Meskipun kamu pernah sakit kanker, kankermu nggak sama dengan penyakitnya orang, ya. Jangan sok-sokan memberikan masukan, ya. Kecuali ya, saran yang sehat gini, kamu ke dokter aja, itu ahlinya dia, periksa. Itu, ya. Karena ahlinya itu dokter gitu. Iya, periksa. Pak, kenapa? Yang namanya penderita kanker itu balapan sama malaikat pencabut nyawa. Kalau malaikat itu ada, gitu ya. Ya, itu ada. Ya, itu kan. Tapi ya, Wim, ya ngomong-ngomong, orang kok takut sama setan ya, nggak takut sama malaikat. Padahal setan tuh kan nggak ada orang, setan pencabut nyawa kan nggak ada ya. Yang ada malaikat itu yang jahat malaikat itu. Iya dok, makanya. Ya itu. Itu. Ya. Tanya dong, tanya sama mereka. Tanya sama mereka. Malaikat enggak, padahal yang mencabut nyawa itu malaikat itu. Enggak ada lah orang mati gara-gara dicabut nyawanya sama setan, enggak ada. Setan pembunuh juga enggak ada. Padahal dok, padahal yang nyuruh atasan malaikat tuh. Nah gini ya. Dosa malaikat yang nyuruh. Kan strategi sekarang. Okay. Ya. Sekarang kita memasuki era baru dalam penanganan kanker itu sejak memasuki abad ke-21 itu kita memasuki era baru dalam strategi menangani kanker gitu ya. Strategi terkini itu menghadapi kanker itu tidak perlu dengan membunuh semua sel kanker, tidak gitu ya. Tapi mengendalikan sehingga ya tadi itu sehingga boleh ada tapi tidak boleh mengganggu gitu. Dengan kata tidak lain, mengganggu. Boleh sajalah yang namanya sel atau jaringan kanker itu ada dalam tubuh kita tapi tidak terganggu dan tidak mati karena kanker itu ya. Hidup lebih lama dan sejahtera dengan kanker dalam tubuh kita. Gitu enggak apa-apa gitu ya. Tapi mati bukan karena kanker. Itu pokoknya itu semboyannya ya. Hidup lebih lama dan sejahtera dengan kanker dalam tubuh kita. Tapi mati bukan tidak karena kanker. Itu adalah target penanganan penyandang kanker terkini. Nah, wes. Sakmono dhisik, wes. Oke, Dok. Hari ini kita masih ke santai dulu, Dok. Apa yang mundur lagi? Pengen kembali lagi sih. Pengen lebih ke santai dulu. Kanker itu kan dari bahasa apa sih dok? Dari artinya kepiting ya? Karena itu kenapa kok di belum ya Hippocrates itu yang memberi nama kanker itu zaman Hippocrates sudah ada karena dia itu capitnya itu kemana-mana seperti gambarnya itu seperti gambar kepiting, capit kepiting, makanya disebut kanker gitu, cancer gitu. Itu sebetulnya cancer. Oke. Oke, cancer. Aduh. Nah itu dok, berarti tadi kan penyebabnya ada macam-macam dok. Terus sejauh mana pola hidup mempengaruhi kanker itu dok? Iya. Apakah ya, penting sekali? Apakah memang percaya sama herbal-herbalan itu pola hidup kan gitu ya gitu. Ya gitu. Itu ya pola, ya jelas lah pola hidup mempengaruhi kanker. Iya gitu, pola hidup makan sak karep-karepmu misalnya gitu ya. Misalnya makan sak karep-karepe sampai gendut itu. Orang gendut dia orang kalau sudah gendut terus kemudian dia tidak sehat enggak? Ya tidak sehat.
Jadi kalau dia bakat kanker bisa muncul lebih awal nggak? Ya bisa gitu. Jadi kalau pertanyaanmu, apakah pola hidup itu mempengaruhi munculnya kanker? Ya iya gitu. Tapi yang namanya variabelnya banyak gitu ya. Variabelnya kanker itu banyak gitu. Tidak hanya itu. Jangan memakai bedaknya itu membuat kanker gitu. Iya, memang ada bahan-bahan karsinogenik dalam bedak-bedak tertentu. Tapi untuk menjadi kanker itu perlu kondisi-kondisi yang lain, itu ya. Itu ya, termasuk pola hidup tadi. Pola hidup itu kan ya gaya hidup, cara makan, gitu ya, Wim. Itu. Itu. Makan. Betul. Nah, itu kembali ke itu. Bahan-bahan karsinogenik itu apa sih? Disebut bahan-bahan karsinogenik. Bahan-bahan yang merupakan faktor-faktor pemicu kanker. Itu yang namanya karsinogenik, menyebabkan kanker. Tapi ya nggak lantas terus kamu jangan makan sate gitu ya. Sate itu karsinogenik gitu. Nah pertanyaannya, jutaan orang makan sate yang sakit cuma orang tertentu kok. Ya sial aja itu orang gitu ya. Ya sial aja itu. Makan sate, jangan makan sate itu. Daging yang dibakar dari asapnya itu kan yang hangus itu kalau dimakan itu bisa kanker gitu. Jangan makan, itu karsinogenik. Iya bener, tapi yang sakit kan cuma orang-orang tertentu yang sial gitu. Tapi ya bener sih gitu. Tapi ya kayak sundul bolong itu nggak makan. Kalau sundul bolong, sundul bolong itu kan makan sate nggak pakai dibakar, gitu. Makan 100. Bang Bokir satenya 200 tusuk nggak pakai dibakar, gitu. Gitu kan sundul bolong. Sehat tuh kan, sehat makan. Gitu. Tapi bener tuh kan siapa? Bahan-bahan karsinogenik apa aja sih contohnya apa aja sih secara detail? Merkuri yang kebanyakan ya karsinogenik. Bahan-bahan yang ada di misalnya tadi itu areng gitu itu ya karsinogenik gitu. Terus kemudian logam-logam yang ada dalam misalnya makanan-makanan ini di laut itu ya. Laut yang limbahnya tinggi, terus makanan lautnya jadi karsinogenik gitu ya. Banyak lah yang karsinogenik itu yang diklaim karsinogenik gitu ya. Oke, siap. Terus Dok, tadi kan udah menggut soal edit genetik ya. Itu sampai sejauh ini kemajuannya gimana Dok? Ya, udah diuji coba ke hewan-hewan atau gimana? Gen itu ya sudah sampai binatang-binatang itu ya sudah, bahkan sekarang editing gen sekarang itu kan kita menggunakan pisau gunting gen, tidak lagi menggunakan virus seperti dulu. Kalau tahun-tahun 2003, 2004 sampai 2006 itu editing gen itu kita menggunakan bantuan virus gitu ya. Kita memasukkan gen yang kita harapkan, terus ditumpangin ke virus, kita masukkan ke tubuhnya orang gitu. Itu dulu, tapi sekarang udah enggak gitu ya. Untuk hasilnya gimana Dok? 100% berhasil apa? Gen itu ya berhasil gitu. Hasil. Cuman yang namanya editing gen sebagai terapi itu ya masih jalannya panjang, nanti diuji lagi pada binatang dulu, pada manusia. Kalau sudah pada manusia siap itu masuk fase uji klinis, fase 1, fase 2 masih panjang sebelum digunakan untuk khalayak. Ngono Wim. Oke. Berarti belum sampai ke manusia juga, masih pengujian ke yang itu ya. Manusia digunakan untuk manusia sebagai bahan riset ya. Bisa riset tapi gitu ya, riset itu. Editing gen manusia riset itu. Bisa riset tapi itu belum dipakai sebagai pengobatan gitu. Oke. Nah itu Dok, untuk pengobatannya tadi kan berarti terapi sama minum obat Dok ya? Yang untuk saat ini yang masih
istilahnya masih manjur lah. Yang manjur saat ini itu ya, dua pengobatan itu ya. Enggak, Terapi apa? Jadi kalau Fisioterapi itu yang sama namanya modalitas terapi yang dipakai untuk dokter dalam menangani kanker gitu ya. Itu yang pertama adalah kemoterapi dan radiasi. Tergantung jenisnya. Ada kanker-kanker yang tidak memerlukan radiasi. Ada kanker-kanker yang hanya gitu ya. Hanya perlu radiasi, nggak pakai kemo. Atau sebaliknya, ada kanker yang hanya bisa di kemo, tidak perlu diradiasi gitu. Ya, jadi itu yang jadi sekarang. Nah, sejak tahun 2000-an awal itu sudah ada modalitas baru lagi gitu ya, namanya imunoterapi gitu ya. Imunoterapi itu dengan yang namanya memasukkan yang namanya antibodi yang diambilkan dari dari tubuh kita sendiri, namanya monoklonal antibodi gitu ya. Tujuannya apa? Ini antibodi ini memaksa sel-sel kanker yang tersisa itu untuk bunuh diri gitu. Jadi jadi yang sudah diradiasi, sudah di kemoterapi masih ada misalnya sel-sel yang tersisa. Nah, sel-sel yang tersisa ini dipaksa untuk bunuh diri dengan terapi monoklonal antibodi. Ini sudah banyak digunakan gitu ya. Monoklonal antibodi banyak pada kanker otak, pada tumor otak, pada kanker liver gitu. Itu sudah ada pilihan-pilihannya, monoklonal antibodi gitu ya. Itu obat-obat yang sudah terbukti gitu ya. Terbukti bisa memperpanjang hidup dan memperpanjang atau memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi meningkatkan kualitas hidup. Jadi hidup lebih panjang dan kualitasnya lebih bagus. Itu targetnya mengobati orang kanker gitu. Iya. Ya. Slogannya itu kan, slogan hidup lebih panjang, semangat kanker. Kualitas hidup lebih bagus gitu. Ya ini Dok, pertanyaan tentang tadi kan arang Dok ya. Ini berkaitan dengan kopi Dok. Kopi kan juga dibikin seperti kayak arang gitu kan kopi itu Pak. Itu roasting kopi itu nggak dijadikan areng. Wah, kamu tak suruh belajar sama barista loh kamu itu. Beda itu. Jadi iya loh. Ada yang tanya soalnya dulu Dok, ada yang tanya. Jadikan areng bukan. Iya. Kopi itu di roasting. Lo itu nggak digosongin. Digosongin toh. Level tertentu itu nggak digosongin itu ya. Yang namanya roasting. Sangrai. Iya, roasting kopi itu tidak. Sangrai Dok ya. Itu beda ya itu. Beda. Berarti tidak membuat bukan karsinogenik ya gitu ya. Bukan karsinogenik ya. Yang namanya kopi itu jadi karsinogenik enggak gitu. Tidak ada gitu. Oke, ini ada yang tanya soal kopi ini loh. Dan ini cerita lagi Dok. Mas kebalikannya, apa benar kalau mengkonsumsi kopi itu malah mengurangi kanker? Kebalikannya Mas. Ya, itu. Kopi mencegah kanker, iku lah jarene iku. Gampang banget loh. Minum kopi menjual penjual kopi. Ya gitu. Mencegah kanker. Itu loh penelitiannya kapan? Gini loh ya, misalkan ini orang itu mengartikan sebuah riset itu beda misalnya gitu ya. Misalnya flavoid misalkan bahan yang ada dalam kacang gitu. Flavoid misalnya dia meneliti bahwa flavoid tertentu itu bisa mencegah atau memperpanjang pembelahan sel kanker tertentu gitu. Misalnya ada penelitian kanker kanker prostat itu ya. Kanker prostat itu di laboratorium ternyata dikasih flavoid, kankernya ini membelahnya jadi lebih lambat gitu. Lah, kesimpulannya koran kacang mencegah kanker. Oh, lambene ya gitu itu. Saya naik gitu ya. Saya
kafein itu ya. Kafein itu ya, misalnya kafein dalam dosis tertentu itu pada laboratorium, ini bukan pada orang hidup atau bukan pada binatang hidup. Sel kanker diberi kafein, ternyata sel kankernya itu tidur misalnya gitu itu. Kafein bisa, berarti minum kopi bisa mencegah kanker. Wah, kakek aneh. Itu loh, orang-orang itu gampang-gampangnya gitu. Padahal risetnya itu hanya misalkan tentang bahan tertentu pada sel kanker di laboratorium, bukan di tubuh kita gitu. Dan sel kankernya itu ya bukan semua sel kanker ya, kanker tertentu misalnya pada kanker prostat misalnya sensitif terhadap kafein gitu. Lah tapi ya bukan lantas minum kopi itu mencegah kanker prostat itu loh. Senengan nih lo yo gitu. Lah yo. Ya terus sekarang tuh mudah jualan tuh. Jualan tuh mudah sekarang. Oke. Ini Dok. Wah, ini mungkin udah dijawab ya. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Cara terbaik terhindar dari kanker. Orang mati nggak bakalan kanker gitu. Ya itu. Ya kalau terbaik. Iyalah itu. Kalau That is the best juga. Nggak kanker seperti Dok, gimana supaya awet muda? Ya mati muda, nggak bakal tua kalau mati muda gitu. Saya kepingin awet muda, Dok. Ya udah itu, mati muda aja. Kalau mati muda nggak bakal tua kamu, mati muda gitu. Ya, itu. Jadi tapi kalau misalnya bahwa hidup sehat, ya hidup sehat itu ya, misalkan dikasih tahu loh jelas itu rokok itu rokok itu lo nih ical itu kentu jarinya gak kanker apa lambe ini ical itu ya lah perasaanmu sing kentu itu sing prostat itu gak kentu ical lambe ini Konco modok. Itu ya. Jadi kalau kita ya hidup itu kita tahu ya yang menyehatkan misalnya. Udah berbagai macam riset itu ya udah yang namanya rokok itu tidak sehat. Ya lah. Ya kalau kamu pengen mati nggak usah kakean cangkem gitu ya. Itu aku dulu punya dosen itu ya. Dia rokokan. Apa, Dok? Dokter paru itu. Dokter paru. Dok, itu. Dokter kok ngerokok, Dok, itu. Kenapa? Gitu. Rokok kan nggak sehat itu. Terus wongnya ngomong gini, Mem. Orangnya bilang gini. Kamu pernah ke Sidoarjo? Kenapa, Dok, itu? Di Sidoarjo itu bandeng itu diasepi awet gitu. Ini paru-paruku tak asepi. Ya, Oke. Jadi dia bikin paru-paru asap, Dok ya? Paru-paru asap. Diasepi berarti paru-paruku tak asepi. Terus aku kan ngomong ini, Dok, tapi itu kan bandengnya mati. Lu jancuk, kamu doain aku mati gitu. Nah, kamu udah itu. Ya, udah tahu lah gitu ya. Itu. Nah, ya memang ada orang itu kalau sudah pengennya ngerokok, alasannya macam-macam itu. Langsung alasan itu nggak ada alasan wakeh gitu, kakean alasan itu. Iya, Dok, dulu pernah ada juga guru SMA, Dok. Pasti di Jawa Timur, guru olahraga ngerokok. Dia alasannya ini, ngerokok kan cepet, jadi ngerokok langsung ngisep langsung di sepul lagi, sepul. Jadi bukan ngisep ora wis. Ngono. Alasannya ngono. Nah, tapi itu ya. Ya, no ya, guru olahraga. Waktu itu kan aku masih ngerokok, Bim. Waktu aku masih ngerokok. Aku masih ngerokok. 2 hari kemudian dia ngomong, Ngon, ternyata kamu yang ngerokok ya gitu itu. Iya, Dok.
Lu kan kamu, lu tapi kan saya nggak bilang kalau rokok itu sehat, Dok. Saya itu mengakui rokok itu nggak sehat. Kan dokter aja yang cari alasan. Jancuk kan aku dibisui. Wah. Saya Alasan. Bisa deh. Bisa malah. Rokok, Dok. Tapi saya kan tidak cari alasan bahwa rokok itu sehat. Kan dokter aja gitu. Ngamuk deh. Ngamuk mana? Gitu. Ngamuk mana? Oke. Siapa? Oke, Dok. Oke, Dok. Ini pertemuan ini masih membahas tentang mengenal dulu lah tentang kanker itu apa. Nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya karena kanker itu sangat banyak ya nanti. Oke. Karena ada 1 jam, hampir 1 jam ini, Dok. Ya, makasih Dok Des malam hari ini. Makasih, Dok. Jangan nginep di Kabupaten. Kamu gitu. Jangan nginep di Kabupaten lagi. Ya, aku nggak tahu. Aku liwat tok sering. Oke. Oh iya, Mas. Boleh. Ya, Mas. Oke. Oke, Dok. Ya, makasih Dok Des malam hari ini. Makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.